Halo teman-teman semuanya dan selamat datang kembali di tantangan storytelling 30 hari. Dan ya, sebenarnya jujur saja saya benar-benar malas untuk membuat video ini teman-teman. Saya merasa benar-benar malas karena ya sepertinya keadaan mendukung, cuaca juga mendukung, tapi karena saya juga mempunyai sebuah tanggung jawab, saya punya sebuah janji, maka mau tidak mau saya harus memaksa diri saya untuk membuat video cerita. Oke, di video ini saya ingin menceritakan sebuah cerita, sebuah keluhan, sebuah curhatan dari salah seorang teman lama saya. Jadi mungkin pembahasan soal buku yang kemarin saya bilang itu akan saya tunda terlebih dahulu karena ya saya ingin membahas hal ini, ingin membagikan cerita ini ke kalian semua yang menonton. Mungkin kalian juga yang merasakan hal ini, jadi ya anggap saja seperti obrolan lah, seperti itu. Kemarin malam saya bertemu dengan salah seorang teman lama saya yang dulu waktu SMA kami satu kelas selama 3 tahun kami bersama-sama, dan akhirnya setelah lulus saya memutuskan untuk berkuliah dan dia ini memutuskan untuk tetap mencari ilmu tapi di pondok pesantren yang ada di salah satu daerah Jawa Tengah. Sayangnya setelah 4 tahun kurang lebih mencari ilmu di pondok pesantren, dia ini akhirnya memutuskan untuk keluar karena ada beberapa alasan lah yang tidak bisa saya sebutkan. Nah, setelah dia pulang ke rumah, dia bingung. Dia bingung karena dia tak punya arah tujuan yang jelas. Setelah keluar dari pondok, dia benar-benar bingung. Dia tidak mau, tidak, dia tidak tahu mau kemana arahnya, dan ya akhirnya dia semalam cerita dengan saya, curhat tentang hal ini, dan ya saya melihat dengan jelas wajah bingungnya, wajah kebingungannya, dan sebuah wajah yang tak asing di mata saya karena saya seringkali menanyakan hal-hal seperti ini pada diri saya sendiri. Apa tujuan saya untuk hidup? Apa yang saya cari dari hidup ini? Ingin menjadi apa saya di masa depan? Dan bahkan untuk menjawab ingin menjadi apa saja, ingin menjadi apa, saya tidak tahu. Saya tidak bisa menjawabnya dengan baik, dengan lancar. Ketika saya mendengarkan cerita dari teman saya dan kami akhirnya terdiam, kami merenung karena saya juga tidak bisa menjawabnya, saya tidak bisa membantunya dengan baik. Saya hanya bisa menghiburnya, saya yang bisa memberikan support dan semangat. Dan akhirnya kami merenung, kami terdiam, dan saya teringat ketika saya masih kecil. Saat masih kecil, pada waktu itu kehidupan benar-benar sederhana. Dunia benar-benar simpel. Saya hidup hanya untuk bermain dan bersenang-senang. Ketika saya lapar, saya akan makan. Ketika saya mengantuk, pasti saya akan tidur. Benar-benar sederhana itu, benar-benar menyenangkan itu. Tidak ada istilah mencemaskan masa depan, tidak ada istilah setelah ini mau kemana, dan tidak ada istilah overthinking di kamus saya pada waktu itu. Dan bahkan ketika ditanya oleh seorang guru saat di kelas, kamu ingin menjadi apa? Apa cita-cita kamu? Saya akan menjawab dengan spontan tanpa berpikir apakah itu benar-benar cita-cita yang saya inginkan, apakah itu benar-benar cita-cita yang saya inginkan. Tidak, saya tidak memikirkan hal itu. Saya menjawab spontan langsung, atau mungkin saya menjawab pertanyaan itu karena beberapa dari teman saya mayoritas menjawab cita-cita tersebut, atau juga karena saya merasa bahwa cita-cita yang saya sebutkan ini benar-benar unik, benar-benar keren. Hanya sebatas itu.
Lalu ketika saya dewasa, saya mulai menyadari, saya mulai memahami bahwa realitas saya yang sangat murah tak mampu membeli cita-cita semahal itu. Dan saya sadar bahwa ternyata tak semua orang bisa menjadi apapun yang dia inginkan. Ada seseorang yang punya porsi bisa menjadi apapun yang dia mau, tetapi ada sebagian orang yang punya porsi bahwa mereka tak bisa mewujudkan hal-hal yang dia inginkan. Karena saya yakin bahwa setiap orang punya porsi yang berbeda-beda. Dan ya, setelah saya memahami itu, saya mulai legowo. Saya mulai menerima bahwa memang memang seperti inilah sebuah kehidupan. Seperti inilah memang realita. Dan lagi-lagi saya terjebak di sebuah pertanyaan-pertanyaan retoris yang tak mampu saya jawab. Saya ingin menjadi apa? Apa tujuan hidup saya? Bahkan untuk membayangkan menjadi apa saya di masa depan, saya tidak ada. Saya tak punya bayangan sama sekali ingin menjadi apa di masa depan. Menjadi seorang guru, menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang pekerja, karyawan, buruh pabrik. Saya benar-benar tidak punya bayangan itu sama sekali. Dan saya benar-benar terkadang ketika saya merenungkan hal-hal semacam ini, saya benar-benar benci dengan diri saya sendiri. Karena apa? Karena balik lagi ke sebuah penyesalan. Sebuah penyesalan di mana dulu saat saya benar-benar masih ada waktu, setidaknya untuk menemukan jati diri, saya tak memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Dan ketika saya sudah dewasa, saya malah benar-benar kebingungan untuk menemukan jati diri saya. Dan sampai sekarang saya tak mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu dengan baik. Dan mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan mengiringi kehidupan saya. Dan itu teman-teman semuanya, saya ingin bercerita tentang hal itu ya, karena apa yang teman saya rasakan juga sama seperti yang saya rasakan. Saya seringkali bertanya kepada diri saya sendiri tentang apa makna dalam hidup ini, apa yang saya cari, apa tujuan hidup saya, dan menjadi apa saya di masa depan. Itu sebuah pertanyaan-pertanyaan yang tentu tidak bisa saya jawab langsung. Dan mungkin teman-teman semuanya yang menonton video ini ada yang masih mempertanyakan hal-hal ini, atau malah sudah ada yang bisa menjawabnya. Selamat untuk kalian semua yang sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dan itu teman-teman semuanya, itu adalah sebenarnya tidak ada kesimpulan di video ini. Di video ini hanyalah sebuah narasi yang dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa.